Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi fi yaumil liqa'i rabbih wa ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hari ini melihat banyak sekali pertanyaan seputar masalah keluarga, maka dalam channel YouTube Ruang Hijrah ini kita akan membahas tentang persoalan keluarga, fikih keluarga, mulai dari pernikahan, mulai dari perkawinan, syarat-syarat pernikahan, rukunnya, kemudian sampai nanti kepada masalah anak, hadonah, hak asuh anak, talak, rujuk, sampai kepada masalah warisan. Ternyata sudah masuk pertanyaan kepada kami. Yang pertama, pertanyaan tentang masalah harta suami dan istri. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, apakah harta suami milik istri dan harta istri milik istri? Jadi pertanyaan ini harus kita jawab. Pertama, harta itu masing-masing. Kenapa masing-masing? Karena memang di dalam pembagian warisan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada kita bahwa apabila seorang suami ditinggal mati oleh istrinya, maka suami itu akan mendapatkan 1/2 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh istrinya apabila mereka tidak memiliki anak, baik laki-laki maupun perempuan. Berarti harta itu masing-masing, karena ada bagian yang ditinggalkan oleh masing-masing dan ada bagian yang diatur dalam hak waris. Lalu bagaimana Pak Ustadz sebenarnya? Di dalam Islam, harta suami milik suami, tapi istri punya hak. Harta istri milik istri, suami tidak punya hak. Itu beda ya. Jadi misalnya ini ada 2 orang menikah nih. Yang satu ini punya harta, yang satu ini punya harta. Maka sesudah pernikahan, maka kemudian mereka juga mendapatkan ini kerja mendapatkan harta lagi. Tapi dari harta suami, istri punya hak. Hak apa yang dimiliki istri? Hak nafkah namanya. Jadi tidak benar kalau harta suami milik istri, karena istri cuma berhak dari harta suami itu adalah hak nafkah saja. Jadi suami wajib memberi istrinya makan, pertama. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, perhatian. Ini 5 cuma hak istri dari suaminya. Makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Itu pun sesuai dengan kemampuan suami. Istri tidak bisa bilang, aku butuh kereta bang. Itu nggak harus dilakukan suami. Itu udah hak primer, itu bukan lagi sekunder. Jadi ketika makan, seberapa dia mampu? Oh, rupanya lauknya cuma ikan asin. Ya begitulah mampu suami. Oh, tempat tinggalnya rupanya kecil, hanya kos-kosan. Ya nggak apa-apa, yang penting ada tempat tinggal. Jadi istri tidak pula kemudian boleh menuntut melebihi dari batas kemampuan suami. Selebihnya, harta itu adalah milik suami. Harta istri juga begitu. Jadi kalau istri punya harta, dia mau menyumbang, mau bersedekah, maka pada saat itu dia bilang sama suaminya, bang, aku mau menyumbangkan hartaku ke panti asuhan. Dia lapor sebagai adab. Karena ridho Allah itu ada pada suaminya, jadi dia menyenangkan orang yang memberikan ridho kepadanya. Tapi secara syariat Islam harta masing-masing. Tapi berbeda dengan hukum Islam di Indonesia. Di Indonesia ini kita kenal dengan harta bersama. Jadi sesudah pernikahan terjadi, apapun yang didapatkan, baik suami yang kerja atau istri yang kerja, maka harta yang didapatkan itu akan menjadi harta bersama. Jadi harta bersama. Jadi misalnya suami kerja, istri di rumah aja nyuci piring, masak, ngerawat anak, tapi suami yang kerja. Kemudian pada puncaknya suami punya uang 1 miliar. Maka pada saat suami meninggal, istri punya hak dari semua hartanya itu sekitar 50%. Berarti 500 juta harta itu punya istri, 500 juta harta itu punya suami. Kemudian dari punya suami, dari istri dapat bagian lagi.
Nah, jadi 500 juta udah punya istri, karena ini harta bersama, paro dua. Nah, ini 500 juta hak si mayit, 500 juta hak istri. Dari 500 juta milik suami, istri dapat 1/8 kalau mereka punya anak. Ini dapat 1/8 dari harta tadi. Tapi kalau tak punya anak dapat 1/4. Nah, inilah pembagiannya. Sehingga Indonesia ini ketika tidak ada perjanjian pranikah, maka harta yang didapatkan akan menjadi harta bersama, milik bersama. Kalau sekiranya mereka nanti bercerai pun, harta itu akan diparo dua. Tapi kalau sekiranya pada saat mereka sampai meninggal dunia, maka harta itu akan diparo dua dulu, kemudian diambil bagian istri sesuai dengan bagian ketentuan yang sudah Allah jelaskan dalam ilmu faraid atau ilmu warisan dalam Islam. Jadi itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Pak Ustadz, katanya bagian masing-masing itu berubah-ubah. Kemudian ada orang yang ketika ada ahli waris yang satu, ada ahli waris yang dua, ahli waris satu bisa menghijab ahli waris yang dua. Nah, ini ada pertanyaan. Jadi tidak semua nanti ahli waris itu dapat bagian. Ada ringnya dia. Ada yang terdekat dengan si mayit sehingga mampu menghijab dia. Hijab ini ada dua. Jadi orang kalau belajar ilmu dasar tentang warisan, maka dia akan belajar, oh rupanya hijab ini ada dua. Pertama ada namanya hijab irman, kedua ada namanya hijab nukson. Hijab irman ini dia menghijab, ketika dia hijab, orang yang dia hijab tidak dapat bagian. Misalnya begini, ketika ada anak laki-laki, maka saudara tidak akan mendapatkan warisan, dihijab. Cucu dihijab dari harta warisan. Nah, itu dihijab, hijab irman. Ketika ada bapak, kakek dihijab. Gitu ya. Ketika ada mama, nenek dihijab. Pokoknya dia ada yang menghijab karena faktor yang ini yang dekat, maka dia mendapatkan warisan. Kemudian ada namanya hijab nukson. Itu hijab tidak sampai tidak sampai membuat ahli waris yang lain sama sekali tidak dapat, tapi mengurangi bagiannya. Jadi kehadiran dia mengurangi bagian dari ahli waris yang lain. Ini kena kepada semua ahli waris, bahkan anak laki-laki. Anak laki-laki, ya, ketika dia sendiri, dia bisa menghabiskan harta. Sudah dibagi bapak berapa, dibagi mama berapa, dibagi ini. Kemudian nanti anak laki-laki bisa menjadi asobah, penerima sisa. Tapi ketika hadir anak perempuan, anak laki-laki nggak lagi penerima sisa sendiri, tapi nanti dia akan bersama-sama menjadi asobah antara anak laki-laki dan anak perempuan, dengan ketentuan pembagiannya, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu abdil unthayain. Bagian anak laki-laki 2 kali lebih besar dibanding bagian anak perempuan. Jadi hartanya nggak untuk dia lagi apa sisanya, tapi mereka bagi-bagi dengan anak perempuan. Atau misalnya ayah, atau misalnya ibu lah. Ibu kita itu ketika kita meninggal, bagian dia 1/3 dari harta warisan. Tapi karena kita punya anak, misalnya kita punya anak, maka ibu kita tidak lagi mendapatkan bagian 1/3. Jadi bagiannya berubah menjadi 1/6. Berkurang jatahnya karena kehadiran anak, berkurang jatahnya karena kehadiran cucu laki-laki misalnya dari anak laki-laki. Itu berkurang jatahnya, itu namanya hijab nukson. Dan itulah 2 pertanyaan yang masuk hari ini. Mungkin di lain waktu ada, tidak pun seputar masalah warisan, boleh masalah talak, masalah rujuk, ya, kemudian masalah hadona dan lain sebagainya. Silakan tulis di kolom komentar Ruang Hijrah. Terima kasih. Kalau ada kebenaran itu dari Allah, tapi kalau ada kesilapan dan kesalahan itu pasti datang dari saya sendiri. Kalau ada kesalahan kita akan koreksi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.